Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapat pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Doa Amin. mulai. Doa selesai. Baik, Bapak absen dulu. Muhammad Mufid, Hadir. Muhammad Rifal Dirham, Ahmad Ihsan, Agus Komarudin. Bolos, Pak. Tidak masuk. Tidak masuk. Jadi kali ini kita akan membahas materi tentang makanan dan minuman yang halal maupun yang haram. Dalam pembelajaran kali ini diharapkan kalian nanti dapat mengerti apa itu pengertian dari makanan halal maupun makanan haram. Kemudian dapat mengerti jenis-jenis apa saja itu makanan yang halal dan makanan yang haram. Kemudian dapat mengetahui apa saja hikmah atau manfaat dari makanan yang halal, kemudian akibat dari makanan yang haram. Sebelum ke materi ini, Bapak akan memberikan pretest untuk menguji kemampuan kalian sampai sejauh mana. Satu-satu. Baik, Bapak beri waktu 10 menit, silahkan dikerjakan. Apakah sudah selesai? Sudah selesai, Nggih? Sudah. Dari tes tadi, ada yang tahu itu apa pengertian dari makanan yang halal? Tidak. Belum tahu. Pengertian dari makanan halal. Pengertian makanan halal secara bahasa berasal dari bahasa Arab halal yang artinya boleh atau diperbolehkan. Jadi yang dimaksud dengan makanan halal di sini yaitu makanan yang boleh dimakan, baik itu berupa buah-buahan, sayuran, tumbuhan maupun dari binatang yang halal untuk dimakan atau dibolehkan untuk dimakan karena tidak ada dalil atau ayat yang mengharamkan makanan tersebut. Yang kedua yaitu jenis-jenis makanan halal. Apa saja jenis-jenis dari makanan halal? Yang enak ya. Pada dasarnya semua makanan adalah halal jika tidak ada dalil yang mengharamkannya. Jadi jika ada dalil ayat Al-Quran maupun dari hadis yang mengharamkan makanan tersebut, maka makanan tersebut adalah haram. Contohnya apa? Contohnya saja seperti kambing. Kan tidak ada ayat ataupun dalil yang mengharamkan tentang kambing. Jadi
Jadi kan kambing masuk dalam kategori makanan halal. Jenis yang kedua yaitu makanan yang baik, yang menyehatkan, tidak mengandung madorot, tidak kotor ataupun tidak tercampur dengan najis. Kemudian yang selanjutnya yaitu berasal dari binatang ternak, ya, seperti tadi, seperti kambing, ayam, sapi, kerbau ataupun unta. Itu termasuk dalam makanan yang halal. Jenis yang selanjutnya yaitu binatang yang hidup di laut ataupun hidup di air. Jadi semua makanan atau semua binatang yang hidup di laut itu adalah halal untuk dimakan. Nah, ini jenis-jenis makanan yang halal. Kemudian jika dari minuman, ya, jenis minuman yang halal itu apa saja? Enak. Segar. Yang pasti jenis minuman yang halal berasal dari air, sumber mata air maupun dari air dari tumbuhan ataupun air dari binatang seperti susu misalnya. Selain itu minuman yang halal itu tidak memabukkan, kemudian tidak tercampur dengan najis dan tidak membahayakan bagi diri manusia. Kemudian apa saja manfaat dari memakan makanan yang halal? Ayo Mas Mufid, apa manfaat dari makanan yang halal? Sehat. Sehat, ya benar. Manfaat pertama dari memakan makanan yang halal adalah dapat menyehatkan bagi kita. Karena makanan yang halal adalah makanan yang baik, jadi pasti akan menghasilkan tubuh yang baik juga. Dan manfaat yang kedua yaitu mendapatkan ridho dari Allah, karena kita sudah taat terhadap aturannya. Kemudian yang kedua yaitu tentang makanan halal. Bagaimana pengertian dari makanan yang halal? Makanan yang haram adalah kebalikannya, yaitu makanan yang dilarang untuk dimakan karena ada dalil yang mengharamkannya. Contohnya saja seperti daging babi misalnya, kan ada dalil yang menerangkan tentang pengharaman daging babi. Kemudian yang kedua yaitu jenis makanan haram. Ada dua jenis, yaitu yang pertama haram lizatihi. Kemudian yang kedua yaitu haram lighairihi. Haram lizatihi adalah haram dikarenakan zatnya sudah haram. Sedangkan haram lighairihi yaitu haram dikarenakan ada sebab lain. Jenis-jenis dari haram yang lizatihi ini adalah contohnya seperti daging babi, kemudian ada darah, kemudian khamr, minuman keras, kemudian ada dari binatang buas yang memiliki taring, contohnya seperti harimau, singa, itu haram untuk dimakan. Kemudian ada binatang atau burung yang memiliki cakar, nah itu juga haram. Kemudian ada juga dari binatang yang diperintahkan untuk dibunuh. Nah, misalnya seperti ular, tikus, kemudian ada apa lagi? Mas Rifat? Cicak, ya betul. Ada cicak, kemudian ada burung hudhud, burung elang, ya. Kemudian burung gagak. Nah, itu hewan yang diperintahkan untuk dibunuh. Kemudian ada juga dari binatang yang dilarang untuk dibunuh, nah, seperti semut, lebah, kemudian ada burung hudhud dan burung surot. Itu haram. Apa? Itu haram. Ya, itu haram dimakan. Semut. Ya, semut haram dimakan. Ada semut dan sego. Kalau tidak sengaja atau tidak tahu ada semut di makanan kita, tidak apa-apa kan? Tidak sengaja atau
tidak tahu kalau ada semut di dalamnya. Kemudian yang ketiga, maaf, yang ini dulu ya, yang haram lighairihi ya. Haram lighairihi adalah haram dikarenakan sebab lain. Contohnya seperti bangkai. Bangkai itu berasal dari binatang yang mati karena tidak disembelih dengan menyebut nama Allah. Misalnya saja mati karena jatuh dari tempat tinggi, atau mati terjepit misalnya, terus mati tertanduk dengan binatang lain. Nah, itu dinamakan bangkai dan hukumnya haram untuk dimakan. Kemudian ada binatang yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah, ya itu juga haram. Kemudian ada makanan yang tercampur dengan najis, ya itu juga haram. Yang selanjutnya yaitu akibat dari memakan makanan yang haram. Untuk lebih jelasnya mengenai akibat makanan-makanan yang haram ini, Bapak akan memberikan sebuah video tentang akibat apa saja jika kita memakan makanan yang haram. Silahkan dilihat bersama-sama. Era globalisasi banyak berpengaruh terhadap kehidupan manusia, tak terkecuali terhadap kaum muslimin. Karenanya banyak orang yang mengatakan, yang haram saja susah, apalagi yang halal. Satu ungkapan yang menggambarkan rendahnya kondisi keimanan dan keyakinan terhadap rahmat dan rezeki Allah. Padahal harta haram sangat berpengaruh sekali dalam kehidupan seorang muslim, baik mempengaruhi ibadahnya, keberkahan hidupnya, dan pengabulan doanya. Penting sekali bagi seorang muslim untuk memperhatikan apa yang menjadi santapannya setiap hari, sehingga makanan tersebut tidak berdampak buruk bagi dirinya maupun keluarganya. Berikut kami rangkum 2 hal pengaruh dari makanan yang haram. Pertama, makanan haram mempengaruhi doa. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu thayyib atau baik. Allah tidak akan menerima sesuatu melainkan dari yang thayyib atau yang baik. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkannya kepada para rasul. Allah berfirman, wahai para rasul, makanlah makanan yang baik-baik atau halal, dan kerjakanlah amal soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam firman-Nya yang lain, wahai orang-orang yang beriman, makanlah rizki yang baik-baik yang telah kami rizkikan kepadamu. Kemudian Nabi SAW menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan jauh, sehingga rambutnya kusut dan mukanya berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit, seraya berdoa, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Padahal makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan diberi makan dari yang haram. Maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan doanya? Hadis riwayat Muslim. Ada yang bertanya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, apa yang membuat doamu mudah dikabulkan dibanding para sahabat Rasulullah SAW lainnya? Beliau radhiyallahu anhu menjawab, aku tidaklah memasukkan satu suapan ke dalam mulutku, melainkan aku mengetahui dari manakah datangnya dan dari mana akan keluar. Jawab Sa'ad, gemar melakukan ketaatan secara umum sebenarnya adalah jalan mudah terkabulnya doa. Sehingga tidak terbatas pada mengonsumsi makanan yang halal saja. Tetapi segala ketaatan akan memudahkan terkabulnya doa. Namun sebaliknya, kemaksiatan menjadi sebab penghalang terkabulnya doa. Bahkan sebagian ulama salaf berkata, janganlah engkau memperlambat terkabulnya doa dengan engkau menempuh jalan maksiat. Kemudian yang kedua, di akhirat neraka lebih pantas menyantap jasad yang tumbuh dari yang haram. Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ia berkata, siapa yang dagingnya tumbuh dari pekerjaan yang tidak halal, maka neraka pantas untuknya. Hadis riwayat Ibnu Hibban, Al-Hakim dalam Mustadraknya, dan hadis ini sahih, kata Syekh Albani dalam Sahihul Jami. Lihatlah,
begitu bahayanya mengonsumsi makanan haram dan dampak dari pekerjaan yang tidak halal, sehingga dapat mempengaruhi doa, kesehatan, amalan kebaikan, dan terakhir mendapat siksaan di akhirat karena dagingnya berasal dari yang haram. Semoga setelah mengetahui hal ini, kita menjadi lebih perhatian terhadap setiap makanan dan minuman yang masuk ke mulut dan perut kita. Baik, dari video tadi apa yang bisa kita ambil akibat apa saja yang dari makanan haram? Ayo Mas Mufid, apa? Ayo. Akibat dari memakan makanan yang haram. Sering sakit. Nah, akibat dari memakan makanan yang haram adalah membuat tubuh kita semakin sakit atau sering sakit. Karena makanan haram ini terdapat banyak madorot dan terdapat banyak penyakit di dalamnya. Contohnya seperti apa? Daging babi ya. Daging babi kan banyak mengandung cacing di dalamnya. Jika kita memakan, pasti kita akan terkena penyakit. Cacing tanah. Cacing kita namanya. Oh, cacing kita. Kemudian akibat yang kedua yaitu terhalangnya doa kita atau terhalangnya diterimanya amal ibadah kita. Dagangnya. Bahkan ada sebuah hadis itu yang menyatakan jika ada orang yang di dalam tubuhnya ada sesuatu yang haram, ya, maka doanya itu bisa tidak terkabul selama 40 hari. Nah, ini kan berbahaya sekali. Seolah-olah kita sia-siai. Hanya sekali saja, sekali. Sekali nggak apa-apa. Jika kita sudah berdoa sungguh-sungguh, tetapi ada sesuatu yang haram masuk ke tubuh kita, maka doa kita menjadi terhalang. Ini kan sangat berbahaya. Jadi kita sebaiknya menghindari dari makanan yang haram. Mungkin dari penjelasan hari ini ada yang ingin ditanyakan mengenai makanan dan minuman halal maupun yang haram. Mungkin Mas Ihsan mau bertanya? Ya Pak, saya bertanya. Tadi apa Pak? Haram didani tadi apa? Haram dizatihi itu haram karena zatnya memang haram secara zat. Dari badannya. Ya. Satu lagi Pak. Tadi kan ada barang-barang atau makanan yang haram. Kemudian bagaimana cara kita atau usaha kita untuk menghindari makanan yang haram tersebut? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana cara kita menghindari dari makanan yang haram? Ya. Jadi, Tentu saja yang pertama kita harus mengetahui jenis-jenis makanan yang haram itu apa saja. Jadi jika kita sudah mengetahui maka kita sudah tahu bahwa makanan itu memang haram atau halal. Kemudian cara yang kedua yaitu bersikap hati-hati. Nah, jadi kita ketika memilih makanan itu dilihat dulu makanan ini terbuat dari bahan yang halal atau haram. Kemudian cara pengolahannya bagaimana dan cara mendapatkannya bagaimana, itu halal atau haram. Kemudian yang terakhir yaitu jika terdapat keraguan, nah, ketika memilih makanan tadi lebih baik jangan dimakan karena kita ragu. Mungkin bisa paham? ya bisa paham. Baik. Jadi kesimpulan dari materi hari ini adalah bahwa dihalalkannya dan diharamkannya makanan itu adalah tujuannya untuk kebaikan manusia itu sendiri. Allah menghalalkan makanan karena makanan itu terdapat manfaat yang sangat besar bagi kita, dan Allah mengharamkan makanan karena makanan itu terdapat mudarat atau akibat yang sangat besar bagi kita. Jadi itulah kesimpulan dari materi pada hari ini. Untuk lebih jelasnya atau kalian lebih paham, silahkan dikerjakan LKS-nya halaman 20 sampai halaman 25. Nah, nanti bisa halaman 20 sampai halaman 25. Nanti bisa dikumpulkan di pertemuan yang akan datang. Baik, pembelajaran kali ini kita akhiri dulu dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Pak.